Selamat siang semuanya. Apa kabar kalian di rumah? Pastinya sehat-sehat aja, baik-baik aja kan? Puji Tuhan. Yeay. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita mau puji Tuhan dengan sukacita. Kita juga mau dengerin nanti sharing firman Tuhan. Kita juga mau art and craft. Yeay, pasti seru banget. Tapi sebelum itu kita mau say thank you dulu. Atau kalau misalnya ada tuh di samping kiri kanan adik-adik, di samping adik-adik ada papa, ada mama, ada adik, ada kakak, coba dipeluk dan bilang, I love you mami, I love you daddy, sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, ayo dicoba. Yeay, udah? Udah? Oke, nah sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau siapkan hati kita, tapi sebelumnya kita mau doa dulu. Yuk kita doa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sangat bersyukur kami boleh datang kembali di hadapan-Mu, kami boleh menikmati semua berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa kalau sampai hari ini kami boleh sehat, kami boleh menikmati berkat Tuhan, itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan hari ini Tuhan Yesus kami mau siapkan hati kami mau memuji Tuhan dan kami mau beri yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap, haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau angkat satu pujian. Ini lagunya pasti adik-adik semuanya tahu. Semuanya boleh goyang, semuanya boleh lompat, tangannya boleh diangkat semuanya, diajak mama papanya, diajak adik-adiknya, diajak kakak-kakaknya, semuanya harus sukacita. Amin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay, tadi kita udah nyanyi buat Tuhan, kita udah nari buat Tuhan, kita udah sukacita, kita udah angkat lagu yang pertama, tadi seru banget ya. Nah, sekarang kita mau angkat pujian yang kedua, kita mau katakan bahwa my desire is to worship you Lord, I give you my heart and I give you my soul. Kita mau angkat pujian ini sebelum nanti kita dengerin cerita dan sharing firman Tuhan yang akan dibawain oleh Miss. Oke, sekarang kita mau angkat pujian ini ya. Worship you.
in me. I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Amin. Lord, have your ways in me. Kita mau dengerin sharing firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan doa dulu. I'm going to pray today. Dear God, thank you for today. Please bless us so we can listen to your message, and please bless us so we can understand your message, and please bless us so we can have a fun time after we're done with the Sunday service. In Jesus' name, pray, amen. Amen. Thank you Zipori udah berdoa untuk sesi sebelum firman Tuhan hari ini. Halo kids at home. Apa kabar nih semuanya? Ya ampun, Miss Deborah kangen banget. Udah lama kita gak ketemu ya. Miss Deborah seneng deh bisa ketemu kalian lagi, bisa sharing-sharing lagi sama kalian. Miss Deborah juga say thank you ya. Kemarin udah sempat berdoa buat Miss Deborah, diajakin sama Miss Rara. And now I'm getting better, puji Tuhan. Miss Deborah udah makin sehat, udah lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Thank you ya kids at home. Miss Deborah love you so much. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Oke? Miss Deborah excited banget pengen sharing sama kalian tentang firman Tuhan. Karena udah lama banget. Miss Deborah berharap kalian juga excited ya. Nah, udah pada siapin buku Alkitabnya atau udah pada siapin handphone? Udah pada siap ya? Hari ini kita punya tema yaitu God guides us even when we go on way. Jadi Tuhan itu tetap memimpin kita. Tuhan tetap jaga kita. Sekalipun kita suka pengen ngelakuin segala sesuatunya sesuai dengan kehendak kita. Kita belajar dari kitab Keluaran 32. Ya. Jadi ceritanya waktu itu Musa lagi pergi ke atas gunung, berdoa sama Tuhan. Terus bangsa Israel waktu itu nunggu-nunggu Musa kok gak turun-turun, lama banget. Akhirnya mereka kesel, mereka kecewa sama Tuhan, mereka marah sama Tuhan. Karena mereka merasa
kok kami lama banget ya di padang gurun gitu loh. Nah, karena mereka gak percaya sama Tuhan, mereka kesel sama Tuhan, akhirnya mereka bilang, kita mau bikin Tuhan yang lain, kita mau bikin patung. Akhirnya mereka bikin patung dari lembu. Patung ini adalah patung emas yang bentuknya kayak lembu. Setelah mereka bikin patung, akhirnya mereka menyembah ke patung itu. Mereka menganggap patung itu adalah Tuhan, adalah Tuhannya. Tuhan yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir ke padang gurun. Jadi mereka menganggap bahwa patung yang mereka bikin adalah Tuhannya. Nah, ingat gak cerita Miss Rara 1 minggu yang lalu? Kita belajar tentang 10 perintah Allah. Nah, apa perintah yang pertama? No other God except our Father in heaven, right? No other God except Jesus. No other God except Jesus. Jadi gak boleh ada Tuhan yang lain selain Tuhan kita, Tuhan Yesus. Karena waktu kita menyembah Tuhan yang lain, kita punya idol, maka Tuhan gak suka. Tuhan suka ketika kita menyembah Dia. Tuhan suka ketika kita memuji Dia. Nah, kita baca ya dari Keluaran 32. Oke, sekarang kita baca ya. Miss Deborah akan bacakan 2 ayat. Keluaran 32 ayat 7. Keluaran 32 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi mereka bikin lembu dari emas dan mereka menyembah kepada lembu itu. Mereka sujud menyembah kepada lembu itu. Berarti mereka ngapain? Mereka melanggar perintah Allah yang pertama. Kata Tuhan gak boleh ada lain kecuali Tuhan. Tapi mereka menyembah kepada lembu itu. Tuhan gak suka. Kita harus belajar. Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang saya sembah. I just worship one God. I just worship only Jesus in my life. Miss Deborah yakin semua Miss yang di sekolah minggu, Mami, Daddy, Papa, Mama, semuanya sudah mengajarkan kalian semua kan? Kalau the one and only God that we have to worship is just our God, our Jesus. Ya, jadi Kids at Home harus selalu ingat Tuhan yang layak kita sembah hanya Tuhan Yesus. Gak boleh ada Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, tapi kita lihat lagi ceritanya. Waktu bangsa Israel sujud menyembah kepada patung yang mereka bikin, Tuhan marah banget. Tapi lihat, ada seseorang yang namanya Musa. Tuhan saking marahnya, Tuhan bilang aku pengen hukum bangsa ini. Tapi Musa datang sama Tuhan dan Musa bilang, Tuhan please forgive this nation. Please forgive these people. Ampuni mereka Tuhan. Musa berdoa, Musa mohon sama Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan luluh. Dan di ayat-ayat terakhir Tuhan bilang, oke, aku mengampuni mereka. Kalau begitu sekarang pergilah, bawalah mereka kepada tempat yang telah kujanjikan, tanah yang telah kujanjikan. Aku akan menuntun engkau dan aku akan mengirimkan malaikat untuk menjaga kalian semua. Wow, luar biasa Tuhan ya. Tuhan itu sayang banget sama kita. Kenapa walaupun kita lakukan, bangsa Israel lakukan sesuai dengan keinginan mereka, Tuhan masih tetap ngampunin mereka waktu Musa minta ampun. Karena Tuhan sayang sama bangsa Israel. Tuhan tuh sayang banget. God is love. He love
bangsa Israel so much. He loved us so much. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak nurut sama Tuhan, Tuhan kesel, Tuhan sedih, tapi dia tetap sayang sama kita. Nah, kids at home, Tuhan tuh sayang banget sama kita. Tapi bukan berarti dengan Tuhan sayang sama kita, terus kita suka seenak-enaknya nggak mau nurut sama Tuhan. Nggak boleh gitu ya. Karena Tuhan sayang sama kita, kita harus belajar taat sama Tuhan. Kita harus belajar percaya sama Tuhan. Nah, Miss Deborah kasih contoh. Apa sih yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya, di rumah. Di rumah kan mami sama daddy ataupun papa mama sering banget kasih kita perintah. Sekarang Miss Deborah mau tanya, siapa yang gak suka nurut sama mami sama daddy? Sama papa sama mama? Coba tunjuk tangan. Ayo, siapa yang gak suka nurut? Padahal perintah mami sama daddy, perintah papa mama itu adalah untuk kebaikan kamu, untuk kebaikan kita anak-anak. Jadi kalau mami sama daddy kasih perintah, papa mama kasih perintah, kita harus nurut. Tapi seringkali kita nggak nurut ya. Seringkali kita nggak obey sama mami sama daddy. Tapi misalnya kita nggak obey sama mami sama daddy atau sama papa mama, terus mereka jadi nggak sayang nggak sama kita? Enggak, mereka tetap sayang sama kita. Mami sama daddy, papa mama tetap sayang sama kita. Walaupun kadang-kadang kita suka nggak nurut, oke? Tapi mereka pasti sedih kalau kita jadi anak yang nggak obey. Nah, kalau kamu tahu bahwa mami daddy sayang sama kamu, papa mama sayang sama kamu, kamu harusnya jadi anak baik, jadi anak yang nurut. Karena mami daddy, papa mama itu selalu lakukan yang terbaik buat kamu. Mereka kerja keras, mereka berkorban, mereka capek setiap hari. Buat siapa? Buat kamu, buat kita anak-anaknya. Jadi gimana cara kita menghargai apa yang mami daddy lakukan? Apa yang papa mama lakukan? Yaitu obey, taat sama mami daddy. Kalau kita taat sama mami daddy, taat sama papa mama, obey sama mereka, artinya kita juga taat sama Tuhan. Kita obey sama Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Oke? Jadi ingat selalu, kalaupun kita bikin salah sama papa sama mama, say sorry. Kalau kita bikin salah sama Tuhan, say sorry. Dia tetap mengampuni kita. Papa mama tetap mengampuni kita dan menyayangi kita. Oke, yang penting kalau udah salah, terus kita udah say sorry, berusahalah untuk tidak melakukannya lagi. Oke, kids at home pasti bisa ya. Itu aja firman hari ini. Miss Deborah berdoa semua kalian sepanjang minggu ini jadi anak yang taat, anak yang obey sama perintah Tuhan, anak yang selalu menyembah Tuhan, anak yang selalu obey sama orang tua, sama papa, mama, sama mami, daddy. Oke? Oh ya, satu lagi, Miss Deborah mau kasih tahu, waktu kalian dari tadi ngelihat Miss Deborah sambil cerita ada gambar-gambar bagus, itu yang bikin adalah Miss Yana. So, thank you ya for Miss Yana. Kita kasih applause buat Miss Yana karena udah bikin gambar-gambar yang bagus, gambar-gambar yang lucu. Buat kita semua bisa nikmatin. Thank you Miss Yana. Dan sekarang kita waktunya untuk sesi art and craft. Semuanya pasti pada excited ya. Semuanya pasti pada gak sabar. Hari ini kita mau bikin art and craft apa. Nah, hari ini kita akan dipandu oleh Miss Santi. Yuk kita panggil Miss Santi. Silahkan Miss Santi. Happy Sunday semuanya, apa kabar? Miss Santi harap semuanya baik-baik aja ya, sehat selalu. Sebentar lagi Miss Santi akan bawain art and craft untuk minggu ini. Jadi kita cek dulu apa aja yang akan diperluin untuk art and craft hari ini. Yuk! Sekarang
Miss Santi mention satu-satu ya, apa yang kita perluin hari ini ya. Kita perlu kertas warna hitam, kita perlu map seperti ini, map dari plastik yang bening seperti ini. Nanti minta mami sama dedinya ya. Terus Miss Santi ada cutter, ada pensil, ada penghapus, ada penggaris, ada apa lagi ya? Ada, oh ya ini, bentar. Miss Santi bikin ini. Nanti Miss Santi jelasin ini apa sih? Oke, kita mulai dari satu persatu. Oke, sekarang kita mulai dari langkah pertama. Langkah pertama, Miss Santi bikin ini. Ini adalah 10 perintah Allah. Miss Santi bikin dulu di kertas warna putih untuk mengurangi kesalahan waktu kita tracing di plastik mikanya, di map mikanya. Nah, ini Miss Santi tadi udah coba tracing di sini. Nih, Miss Santi udah bikin. Oke. Nah, ini Miss Santi terusin ya, lanjutin ya. Ini. Oke. Kenapa sih harus bikin seperti ini? Nanti kalau siapa yang belum bisa nulis, bisa minta tolong maminya, dedinya untuk tulisin. Dan sekalian kalian juga bisa belajar nulis. Oke, ini kita tulis semuanya sampai ke bawah. Dan Miss Santi udah bikin tadi, udah bikin sampai selesai. Ini seperti ini nih. Miss Santi udah bikin. Oke, kurang kelihatan ya. Bentar, Miss Santi kasih warna putih ya biar kelihatan ya, seperti ini. Nah, ini seperti ini. Kalian bisa gambar, siapa yang suka gambar, kalian bisa gambar, kalian bisa warnain. Ini. Tapi warnanya pakai marker yang permanen ya. Kalau pakai yang spidol biasa nggak bisa. Spidol yang kayak gini ini nggak bisa nih. Yang kayak gini nggak bisa. Kalau nggak pakai akrilik harus pakai marker. Markernya yang permanen. Yang kayak gini nih. Miss Santi punya nih permanen tulisannya. Kelihatan nggak kebalik ya? Ini permanen. Jadi kalau permanen nggak bisa dihapus. Jadi kita pasti bingung, kenapa sih ini bikin apa sih Miss Santi? Bentar ya, kita lanjut. Tadi inget kan tadi Miss Santi punya kertas warna hitam. Miss Santi taruh di sini. Loh, Miss Santi kan nggak kelihatan itu. Biar kelihatan kita bikin center. Bikin center. Oke, kita sekarang bikin center. Kita ambil kertas warna putih atau mungkin board warna putih. Pokoknya kertasnya yang benar-benar tebel. Jangan yang kayak gini. Kalau kayak gini kan nggak bisa nih Pak buat center. Jadi kalau semama kalian nggak punya, kalian punya kardus yang tebel, yang warna coklat. Kalian lapisin ini, baru dibikin, baru kita bikin center. Nanti Miss Santi bantuin. Miss Santi tunjukin bikin centernya gimana sih. Kita sekarang mau bikin center. Miss Santi udah bikin seperti ini. Miss Santi tebelin ya, biar kalian jelas. Biar kalian tahu bentuknya seperti apa. Jadi Miss Santi bikinnya seperti ini. Kira-kira kita ambil tinggi ini udah cukup, sini ambilnya. Oke, Santi bikin. Udah, kita cutter, kita potong pakai cutter. Nah ya cutternya ya, cutternya. Oke, kita bikin
Ini Miss Santi kebetulan punya board warna putih. Jadi Miss Santi pakai ini. Buat kalian yang nggak punya, bisa kok pakai yang lain. Yang tadi Miss Santi bilang, kalian bisa pakai kardus, tapi nanti dilapisin warna putih. Bisa pakai kardus tutup juga bisa. Minta bantuan mami ya, atau dedinya ya. Soalnya tajam. Bentar. Udah. Yang terakhir. Oke, kayak gini nih. Siapin. Ini senternya. Nah, kita bikin yang ini. Ini kita bikin buttonnya. On, off. Nah, kita bikin gagangnya. Kalian bisa gambar apa aja, pokoknya kita kasih. Kalian bisa warnain kalau ada pewarna warna kuning. Coba Miss Santi punya nggak ya? Ini nyata nggak ya? Nah, ini bisa nih. Ya, kita ambil yang tadi, yang tulisannya tadi. Nah, kita bikin seperti ini. Yeay, udah jadi deh. Kan baru kelihatan nih senternya. Coba kita lihat. 10 Commandments. Ya kan? Apa ini? Put God first. Worship Him only. No bad words. Nggak boleh berkata jorok, nggak boleh kata kasar. Nah, obey your parents. Harus taat sama orang tua. Tidak boleh membahayakan orang lain. Tidak boleh curang. If it's not yours, don't take it. Artinya, jika bukan kepunyaan kamu, jangan kamu mengambil. Jadi, kalau seumpama kalian punya temen, terus punya barangnya bagus, lucu, terus kalian pingin pinjem, nggak boleh langsung ambil. Jadi kalian harus bilang dulu, boleh nggak aku pinjam? Kalau nggak boleh, jadi nggak boleh paksa ya. Harus mengatakan selalu kebenaran. Terus nggak boleh jealous, nggak boleh apa namanya, jealous sama barang orang lain. Nih, jadi deh, oke. Nah, kita art and craft hari ini selesai dan kalian selamat mencoba ya di rumah. Bye bye. Father God, thank you for your word. Please help us so we can do what you taught us today. We pray that you guide and protect us throughout next week. Please heal
our country, Indonesia, and give wisdom so we can overcome the pandemic we are facing today. Thank you, Lord. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amin. Hai Ben, thank you buat doanya ya sayang ya. Nah, karena Ben udah selesai berdoa, hari Minggu kita, Sunday School kita juga sudah selesai. Yeay! Congratulations untuk setiap kalian yang hari ini udah ikut sesi sekolah minggu. Ya, Miss Deborah berdoa semuanya diberkati lewat dari sesi praise and worship, belajar firman Tuhan, belajar art and craft, semuanya diberkati, semuanya happy, semuanya enjoy ya. Nah, hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu selalu memimpin kita, Tuhan selalu menyertai kita. Walaupun kadang-kadang kita suka bandel ya, tapi ingat kita harus belajar selalu untuk nurut, obey sama Tuhan ya. Miss Deborah berdoa sepanjang minggu ini kita juga obey sama mami, daddy, papa, mama. Semua jadi anak-anak baik, oke? Janji ya, jadi anak-anak yang baik sepanjang minggu ini. Thank you buat hari ini Kids at Home. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Dadah. Nah.